Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai penyebab kenapa sih tidak dipanggil interview. Nah, di sini bakalan saya jelaskan apa-apa saja sih penyebab sehingga kalian itu tidak dipanggil untuk interview. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita mulai videonya. Oke guys, seperti biasa sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang baru nonton ataupun baru berkunjung, jangan lupa subscribe channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya, tombol yang di bawah sini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini mulai dari 0 sampai dengan saat ini. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan utama. Oke guys, di sini pastikan banyak sekali teman-teman yang bertanya ya, kenapa sih tidak dipanggil-panggil interview padahal sudah mendaftar lebih dari 1 minggu, bahkan ada yang 2 minggu, 1 bulan, bahkan pun sampai 2 bulan ya. Tetapi kenapa tidak dipanggil-panggil untuk melakukan interview? Nah, di sini perlu teman-teman ketahui dan pahami ada beberapa faktor penyebab kenapa sih kalian itu tidak dipanggil-panggil untuk melakukan interview. Ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan ketika kita melamar pekerjaan di suatu perusahaan, maupun itu secara online ataupun offline. Jangan sampai gara-gara hal sepele menjadi penyebab kita tidak dipanggil-panggil untuk melakukan interview. Contohnya ketika kita melamar pekerjaan secara offline, kita itu hanya melampirkan surat lamaran pekerjaan, CV, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah, pas foto, dan yang lain-lainnya. Kemudian kita masukkan ke dalam amplop coklat, lalu kita kirim ke perusahaan. Sudah selesai. Tapi beda ketika kita melamar kerja secara online. Jika kita melamar kerja secara online, kita itu harus teliti. Mulai dari kita mengeklik link yang diberikan perusahaan, kemudian kita mengisi formulirnya, kemudian kita mengisi biodatanya. Di situ kita harus benar-benar teliti. Ketika kalian itu salah menginputkan NIK KTP dan nomor kartu keluarga, ini bisa juga menjadi penyebab kenapa kalian itu tidak dipanggil untuk interview. Yang seharusnya kalian inputkan di NIK KTP itu contohnya 36. Kemudian kalian buat 33. Ketika dicek oleh tim HRD, sudah pasti itu bukan data kalian karena nomor NIK KTP kalian saja sudah berbeda. Maka dari itu kita harus lebih teliti ketika mengisikan formulir pendaftarannya. Nah, di sini ada saya rangkum beberapa penyebab kenapa kalian itu tidak dipanggil-panggil interview. Oke, langsung saja kita ke penyebab yang pertama ya. Oke, untuk penyebab yang pertama itu ialah gagal di proses administrasi. Nah, gagal di proses administrasi ini bukan semacam kita membayar administrasi, temuan kita gagal gitu. Enggak seperti ya teman-teman. Yang seperti saya sampaikan sebelumnya, gagal di proses administrasi ini ya, ketika kalian itu diseleksi berkas. Maka dari itu ketika kita melampirkan ataupun mengisi biodata itu kita harus benar-benar teliti, jangan sampai kita salah. Apalagi mengisikan data-data penting seperti NIK KTP, nomor kartu keluarga, kemudian nama dan alamat ya. Kemudian ketika kita mendaftar secara online, kita juga kan disuruh masukkan file-file seperti ya fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian fotokopi ijazah, kita file menjadi satu baru kita upload. Nah, di sini harus kita perhatikan, jangan sampai file kita itu rusak sehingga tidak bisa dibuka oleh tim HRD. Kemudian penyebab yang kedua ya. Penyebab yang kedua yaitu pastikan membaca kualifikasinya dengan benar. Nah, ketika perusahaan ingin merekrut karyawan atau sedang mencari calon pekerja ya, pastikan mereka memberikan kualifikasinya dengan berbeda-beda. Contohnya mereka menginginkan beberapa store crew, maupun itu wanita ataupun pria. Contoh kualifikasinya minimal tamatan SMK atau SMK sederajat, tinggi badan cewek 155 cm dan tinggi badan cowok 165 cm. Tidak bertindik dan tidak bertato. Kemudian minimal usia 18 tahun, maksimalnya 23 tahun. Contohnya seperti itu. Nah, di sini harus kalian perhatikan, jangan buat kalian yang sudah berusia 25 tahun mendaftar di store crew ataupun yang masih berusia 17 tahun mencoba mendaftar di store crew. Sudah pasti ya kalian itu tidak diterima.
Jadi sebaiknya sebelum kalian itu mendaftar, lebih baik kalian baca dulu kualifikasi yang diinginkan suatu perusahaan yang ingin kalian lamar. Kemudian penyebab yang ketiga ya, penyebab yang ketiga ialah usia dan pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita ingin melamar di suatu perusahaan, sebenarnya kita baca dulu kualifikasi yang diinginkan perusahaan tersebut. Berapakah usia minimalnya, berapakah usia maksimalnya. Kemudian minimal itu tamatan apa untuk melamar di perusahaan tersebut. Biasanya kan perusahaan itu membagi-bagi ya teman-teman. Contoh Tokyo itu minimal tamatan SMK ya kan. Kemudian itu SPP minimal tamatan S1. Jangan kalian itu tamatan SMA mencoba melamar sebagai SPP. Ya sudah pasti kalian itu tidak diterima. Kemudian untuk usia tadi yang seperti saya sampaikan, jangan kalian yang masih umur 17 tahun mencoba melamar di perusahaan tersebut. Sedangkan yang diinginkan perusahaan itu ialah minimal 18 tahun dan maksimal 23 tahun. Jadi harus kalian baca dengan teliti apa-apa saja sih kualifikasinya. Oke guys, kemudian untuk penyebab yang keempat ya. Penyebab yang keempat ialah tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah guys, ini tadilah yang saya sampaikan. Pentingnya kita itu membaca dan membaca. Jangan sembarangan kita itu melamar pekerjaan saja. Jangan sembarangan kita itu melamar di suatu perusahaan. Kualifikasi ini sangat penting. Kenapa? Karena perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang muda, berpengalaman. Kemudian itu tamatannya tinggi, jujur, tulen, pekerja keras, dan pengalamannya dan ilmu-ilmunya di dalam bidang yang diinginkan juga tinggi. Semua perusahaan membutuhkan seperti itu. Jika saya memiliki perusahaan, saya juga bakalan mencari tenaga kerja seperti itu guys. Kalau kalian bagaimana? Kemudian yang kelima itu ialah persyaratan yang dilampirkan tidak lengkap. Oke guys, jadi ketika kita itu melamar pekerjaan, kan ada itu persyaratan yang diinginkan. Contohnya itu ya syaratannya seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, seperti ya. Kemudian itu pas foto, fotokopi SKCK, dan yang lain-lain ya. Itu kan syaratnya ya, syarat untuk melamar bekerja di perusahaan. Nah, ini harus kalian perhatikan. Saran saya sih jangan sampai kurang, harus benar-benar lengkap. Karena kurang satu saja, sudah pasti kalian itu tertinggal dengan calon-calon pelamar yang lainnya. Kalian kurang satu nih, yang lainnya itu lebih lengkap, ya pasti kalian itu diasingkan dulu. Mereka itu memilih yang lebih lengkap. Kenapa? Karena dari segi ini HRD itu bisa menilai bahwasanya mereka ini lebih teliti, sedangkan kita itu tidak ya. Karena dari syarat aja kita sudah kurang. Yang diinginkan perusahaan aja tidak kita penuhi. Bagaimana kita ingin diterima di perusahaannya? Jadi buat kalian yang ingin melamar bekerja, sebaiknya kalian perhatikan apa-apa saja persyaratannya, apa-apa saja yang diinginkan. Jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Oke. Kemudian yang keenam itu ialah email dan nomor handphone. Menurut saya ini yang paling sangat penting ya. Kenapa? Karena email dan nomor handphone ini ibaratnya alat komunikasi. Bagaimana mungkin bisa tim HRD menghubungi kalian jika email dan nomor handphone yang kalian inputkan di biodata kalian itu salah? Walaupun kalian itu lulus seleksi, tetapi dihubungi tidak bisa, ya percuma saja kan? Kalian tidak bakalan tahu kapan sih saya dipanggil, kapan sih saya dipanggil untuk interview. Cemana mau dipanggil interview, udah dipanggil, tapi email dan alamat nomor handphonenya itu tidak aktif, tidak valid, tidak bisa. Jadi saran saya sih ketika kalian mengisikan formulir di pendaftaran online, alamat emailnya itu dan nomor handphone itu benar-benar kalian isi. Dan untuk yang mendaftar secara offline, saran saya cantumkan 2 nomor handphone ya. Contohnya itu nomor handphone kalian dan nomor handphone orang tua, bisa ayah ataupun ibu. Kenapa? Ketika handphone kalian itu mati ataupun nomor kalian itu tidak aktif lagi, kan masih ada nomor orang tua yang bisa dihubungi. Kemudian itu selalu cek email masuk. Biasanya itu email kalau tidak di-refresh, pesannya itu tidak bakalan masuk. Jadi sering-sering cek email masuk. Kemudian kadang refresh ya kan, tarik ke bawah-bawah itu kan refresh ya. Dan satu lagi jangan lupa juga cek spam email. Kadangnya pesan-pesan yang masuk itu juga terdeteksi oleh spam. Makanya sebelum dimasukkan di kotak masuk, dia dimasukkan ke spam dulu.
Jika itu berbahaya maka bakalan terhapus. Jadi kalian tuh sering-sering cek spam. Kadangnya juga itu dia masuk di spam email. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu. Ada sekitar 6 penyebab kenapa kalian itu tidak dipanggil interview. Semoga video ini dapat menjawab rasa penasaran kalian ya yang tidak dipanggil interview, dan juga semoga membantu kalian semua. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe, tombolnya di bawah ini ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.